Interrogator itu berdiri di kursi atau duduk di kursi dan kakinya itu menginjak ke ujung jempol dari tapol. Sebelum distrum itu saya disuruh melepas baju semua hanya kolor cawat aja. Waktu distrum, waduh sakitnya ampun. Juru rasanya itu kayak dipukul-pukul. Itu di Tangerang itu, menurut cerita teman-teman yang lama itu tiap hari itu banyak tapol-tapol yang kelaparan dan menggeletak dan akhirnya dimakamkan di sekitar Tangerang gitu. Meninggal karena kelaparan. Ya. Ada cicak dimakan, ada cindil masuk, ada tikus got. Oh, tikus got itu kan sebanyak itu ya. Wah, kalau masuk tangkap itu dibakar, dimakan lah gitu. Itu saya dari perut dimakan dari bawah. Belum sampai kuat. Oh, jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita sedang berada di segmen Menolak Lupa. Segmen ini khusus mengulas tentang sejarah perjalanan bangsa kita, di mana pasca Perang Dunia Kedua ada perebutan, bukan dibilang perebutan ya, persaingan antara kubu barat dan kubu timur yang mungkin dampaknya juga terasa ke Indonesia, yang disebut dengan namanya Perang Dingin. Di saat itu terjadi peristiwa kelam, yaitu peristiwa 30 September, yang mengakibatkan 6 orang jenderal dan jutaan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak berdosa ikut menjadi korbannya. Banyak sekali dari mereka yang tidak tahu menahu masalah apapun tentang politik, ternyata mereka juga ikut terseret-seret sebagai tahanan politik yang masuk penjara tanpa ada proses pengadilan sama sekali, dan itu berlangsung sampai tahun era 1970-an. Kali ini gue akan menghadirkan salah seorang narasumber. Beliau juga adalah seorang ex-tahanan politik yang dinyatakan setidaknya oleh pemerintah terlibat dalam gerakan 30 September dan dijebloskan tanpa ada peradilan selama 9 tahun. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber kali ini yang bernama Pak Bejo Untung. Apa kabar Pak? Kabar sehat. Sehat Pak. Ya. Aduh. Ya. Wah, alhamdulillah nih Bapak kelihatannya udah, sekarang maaf, Bapak sudah usia berapa Pak? Saya baru berumur 77 tahun. Baru 77 tahun. Tapi Bapak alhamdulillah masih sehat ya Pak, saya lihat Pak. Masih ceria, masih segar, masih bisa hadir di sini. Pak, untuk kali ini saya ingin mengungkap sebuah kisah yang mungkin pengalaman Bapak ya. Di saat itu terjadi, yang saya baca itu di tahun 1970 Pak ya. Itu 5 tahun setelah kejadian 30S, di mana Bapak dulu katanya pernah mengalami penahanan selama 9 tahun tanpa ada proses peradilan. Oke, bisa diceritakan Pak, awalnya gimana sih? Kenapa Bapak bisa ditangkap gitu Pak? Oke. Jadi saya akan cerita sebelum saya ditangkap terlebih dahulu ya. Oke. Jadi memang peristiwa 65
Itu terjadi pada tanggal 30 September 1965. Betul. Dan ketika itu saya berada di suatu desa kecil kira-kira 400 km dari Jakarta, yaitu namanya di daerah Sarwodadi, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Oke. Tanggal itu di desanya tidak ada kejadian yang berarti. Sepi dan damai saja. Itu 30 September. Tanggal 1 Oktober juga tidak ada berita apa-apa. Kehidupan masih normal, ya. Apakah itu dari golongan PKI, golongan nasionalis, golongan agama, itu masih rukun-rukun saja. Saya saksi mata bagaimana kehidupan desa ketika itu, rukun, ya. Bahwa itu ada semacam dikatakan terjadi satu clash antara golongan PKI, nasionalis, agama, itu menurut saya itu hanya provokasi dan rekayasa, ya. Jadi tidak ada sampai tanggal itu tidak ada hal yang menakutkan. Semuanya normal aja. Normal saja. Oke. Ya. Jadi ini sekaligus membantah bahwa pada peristiwa 30 September itu tidak ada kegiatan apapun, dan apa yang dituduhkan seolah PKI melakukan pemberontakan itu tidak ada. Ya. Padahal skalanya adalah meluas seluruh Indonesia, ya. Dan apakah itu aktivis anggota Partai Komunis Indonesia di daerah saya, itu juga tidak tahu menahu, ya. Dan semuanya yang saya lihat dan saya dengar itu hanya disuruh mendengarkan berita dari radio, ya. Dan tahun-tahun 65 itu radio juga masih susah. Dan salah satu surat kabar yang masuk waktu itu adalah Harian Rakyat. Itu pun datanya terlambat. Kalau nggak salah setelah 4 hari atau 5 hari baru sampai lah. Jadi bisa dibayangkan. Jadi Harian Rakyat waktu itu memang menyiarkan kejadian bulan September. Tapi itu pun yang setelah saya pelajari, itu juga suatu rekayasa. Ya. Padahal coba bayangkan tanggal 30 September itu adalah suatu gerakan, dan 1 Oktober Soeharto sudah menguasai lagi RRI, dan praktis apa yang disebut gerakan 30 September sudah dipatahkan. Ya. Dan baru beritanya itu disiarkan. Jadi seolah-olah, ini saya katakan seolah-olah memang gerakan 30 September seolah ada keterlibatan PKI. Padahal tidak ada sama sekali. Menurut Bapak tidak ada ya Pak? Nah, tidak ada sama sekali. Nah, itu pertama. Yang kedua begini. Jadi apapun yang terjadi setelah 1 minggu, ya, saya kan sekolah, yaitu di sekolah pendidikan di guru di Pemalang. Itu juga sama sih normal. Setelah 1 minggu kejadian itu baru ada saya rasakan ada satu pengumuman semua anggota IPPI, saya anggota IPPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, itu tidak boleh masuk. Masuk apa? Tidak boleh masuk sekolah. Oke. Ya. Kalaupun ada yang masuk sekolah, kemudian disuruh kerja bakti, ada yang suruh menyapu, membersihkan rumput, kemudian juga mencari pasir, dan sebagainya. Bahkan ada teman-teman yang diinterogasi. Itu dia. Nah, karena kami tidak boleh sekolah, ya, saya waktu itu memang akhirnya mematuhi, saya tidak sekolah, ya. Itu terjadi kira 1 minggu atau 2 minggu sudah peristiwa, saya masih lupa itu, ya. Nah, saya masih ingat hari-hari minggu pertama sudah Oktober, ya minggu pertama Oktober itu, ketika saya pulang dari sekolah, ya, itu sebelum ada larangan, ya, saya melihat di depan stasiun kereta api Pemalang itu ada bekas pabrik rokok kretek namanya Serok. Itu tiba-tiba dipenuhi oleh orang berjubel, dan itu hanya disekat-sekat pakai dinding bambu, dan itu saya baru tahu kalau itu adalah tahanan politik orang-orang yang dituduh PKI, itu dikumpulkan di situ. Ya, ketika itu saya nggak tahu bahwa itu adalah orang-orang PKI yang ditangkapin. Nah, ketika saya pulang hari berikutnya, ya, saya dengar berita bahwa ayah saya juga ditangkap. Karena ayah saya seorang guru, ya, seorang anggota PGRI namanya. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, tetapi yang non-vak sentral.
Jadi PGRI yang kiri, yang revolusioner, yang mendukung Bung Karno, ya. Nah, itu guru-guru itu sudah ditangkap. Ya. Jadi ketika saya pulang minggu pertama itu, ayah saya sudah nggak ada. Saya dengar bahwa beliau akhirnya juga ada di tahanan Kodim, tahanan polisi, dan akhirnya dia juga dibuang ke Nusa Kambangan dan dibuang juga ke Bulu-Buru selama 14 tahun, juga tanpa proses hukum. Oke, itu latar belakang tentang ayah saya, ya. Oke. Kemudian saya, ketika saya tidak boleh masuk sekolah, ya, kemudian saya diancam bahwa Bejo Untung harus datang ke sekolah. Kalau tidak datang sekolah, maka rumah akan dibakar, ya, dan ibu akan Diancam oleh? Pelajar pihak sana saya katakan orang-orang yang terprovokasi lah. Oke. Dan dulu memang ada pelajar yang kami golongan kiri, IP, ada lagi pelajar yang nasionalis namanya GSNI, ada juga pelajar yang PII, Persatuan Pelajar Islam Indonesia, ya, dan IBNU dan lain-lain. Tapi waktu tahun 65 itu ini organisasi yang nggak terpandang lah menurut saya. Jadi eksistensinya kurang, ya. Memang IP yang cukup kuat waktu itu, ya. Nah, memang rupanya militer sengaja memprovokasi pelajar-pelajar ini untuk membuat seolah ada suatu gerakan dari IP akan melakukan sesuatu. Padahal tidak ada, bayangkan. Itu diisukan bahwa IP akan melakukan itu nggak ada sama sekali. Namanya pelajar kok. Ya. Dan saya sebagai pelajar waktu itu, kerja saya hanya sebagai pelajar untuk berorganisasi olahraga, kesenian, ya, menyanyi, ya, olahraga, ada pertandingan itu saja. Nah, karena itu ada ancaman oleh masa ini, akhirnya ibu saya jadi takut. Udahlah datang saja, gitu. Nah, ketika itu, oke, saya juga pasti sayang orang tua kan, saya datang dan dikawal oleh ibu saya. Nah, waktu itu ada suatu ya mujizat sih bukan, ya, tapi satu kebetulan. Ketika saya proses tidak boleh masuk sekolah, kepala itu saya gundul. Saya botakin. Ketika saya masuk sekolah, saya menggunakan kopiah yang kupluk yang besar, itu kopiah dari ayah saya. Nah, jadi saya pakai kupluk itu untuk menutupi gundul itu, gitu dia. Pas sampai di sekolah, ya, kira-kira ya jam 8 lah baru dibuka itu. 8 atau 9. Murid sudah masuk sekolah semua. Saya langsung masuk ke ruang guru. Di situ ada kepala sekolah. Saya masih ingat namanya, kalau nggak salah Pak Malikun, kalau nggak salah kepala sekolah itu. Pak Malikun itu saya dengar dia seorang guru yang cukup baik juga. Nah, saya dengan ibu saya datang. Saya bilang, hari ini saya datang sesuai dengan panggilan, katakanlah gitu, ya. Meskipun nggak ada surat panggilan, ya. Karena saya suruh datang, saya menghadap. Dan saya bilang, mulai saat ini saya menyatakan keluar dari sekolah pendidikan guru karena orang tua sudah tidak mampu membiayai. Nah, ini ibu saya cerita gitu. Karena ayah sudah tidak ada, ya tidak alasan ditahan, tidak. Tapi saya tidak ada biaya lagi. Nah, saya menyatakan sini keluar gitu. Jadi bagi saya sudah datang gitu, ya. Karena itu, karena saya sudah datang sesuai dengan diperintahkan untuk datang, saya datang dan melaporkan dan langsung saya keluar gitu. Nah, ini suatu hal yang begitu saya keluar dari halaman, ya, halaman sekolah yang besar. Ini dulu SPG itu kayak bangunan Belanda gitu. Itu orang yang melihat saya. Teman saya kenal tuh, ya. Dia dari organisasi, katakanlah organisasi kanan, ya. Organisasi kanan itu yang rupanya diprovokasi untuk ini orang biar harus dihajar gitu, ya. Karena saya dengar teman-teman saya juga banyak disiksa situ. Jadi hari sebelumnya itu banyak disiksa. Udah ini ya. Udah disiksa. Jadi sebelum saya datang itu seminggu 2 minggu itu banyak disiksa. Wah, tendang, dipukul. Ya, untuk mengakui apa yang diakui, ya. Dikiranya kita mau berontak atau apa lagi. Nah, orang pada takut ini Bejo ini harus tanggung jawab nih kan, ya. Saya kan mungkin dianggapnya saya sebagai anggota pengurus, ya, pengurus IP itu. Begitu saya mau keluar dari ruangan sekolah itu, udah masuk halaman, oh itu Bejo itu seorang udah. Nanti dulu, wah saya udah izin sama kepala sekolah, saya udah menyatakan sudah keluar gitu. Saya udah punya firasat, kalau saya ngikutin pasti saya habis juga. Paling nggak babak belur lah. Nah, ibu saya udah ini, udah kita langsung pulang aja.
pas di mulut jalan tuh ada becak, ya. Udah langsung saya naik becak sama ibu saya, langsung menuju ke terminal bis. Nah, rupanya nih, ini si pelajar ini yang reaksioner, yang katakan pelajar kanan itu ya, itu mau mengejar mungkin, tapi mungkin dia diskusi dulu barangkali, nggak tahu ya, atau siapa apa. Saya udah terlanjur sampai di stasiun, sudah naik bis, saya duduk di dekat supir, pakai kopiah gitu, kupluk gitu ya. Nah, terus ibu saya di belakangnya. Itu satu keajaiban, ini sesuai dengan ini horor juga ya. Itu mereka tidak tahu kalau saya ada di situ. Mereka nggak tahu. Johnny cari ke sana. Saya lihat orangnya, ngeliat itu si ibu belajar itu. Akhirnya ketemu dan mungkin keluar. Bagi saya sih hanya menunduk saja ya. Tapi secara ilmiah memang karena saya ditutupi oleh kupluk gini ya, dan saya menunduk, jadi nggak ketahuan wajah saya. Gitu dia. Hanya selamat, akhirnya pulang sampai ke daerah Comal, kira-kira 16 km dari kota. Dan sore itu juga saya terus berangkat ke Jakarta untuk menyelamatkan diri. Sendiri? Dia menyelamatkan diri. Hanya dikawal oleh seorang paman, ya, karena saya belum tahu Jakarta ya. Okay. Paman mengawal saya. Paman itu masih keluarga kerabat lurah juga. Kemudian dia membantu membuatkan surat jalan. Ya, karena masih kerabat lurah, masih gampang lah ya. Nah, sampai di Jakarta bersusah payah. Nah, singkat kata, apa yang terjadi, mengapa saya berangkat itu? Karena di desa itu semenjak minggu pertama, minggu kedua Oktober itu sudah terjadi suatu penculikan dan pembakaran rumah. Terhadap orang-orang yang disinyalir? Terhadap orang-orang yang dituduh anggota PKI. Termasuk rumah saya sendiri sudah mau dibakar. Ya, tapi karena rumah saya besar, peninggalan Belanda, ya, temboknya besar, dan rumah pencu gede gitu, nggak bisa dibakar. Tapi rumah tetangga saya yang memang dia ikut anggota Partai Komunis Indonesia itu dibakar. Memang dia punya atap rumbia begitu, dibakar. Terus rumah di sebelah kanan saya juga ada dibakar. Ya. Jadi daerah saya itu termasuk daerah basis orang-orang anggota PKI, anggota BTI, Pemuda Rakyat itu. Termasuk ayah saya tadi, ayah saya hanya seorang guru saja. Ayah saya udah nggak ada, itu sudah ditahan gitu ya. Nah, karena itu saya lalu menghindar ya untuk lari istilahnya ke Jakarta. Dan saya anggap Jakarta masih aman lah gitu. Bagi saya, karena ibu kota dan lebih luas dan banyak kerabat ada di sana juga. Di lain pihak, banyak orang-orang dari Jakarta itu lari juga ke daerah. Itu dia, karena mereka dikejar-kejar juga. Iya. Nah, ini satu pertanyaan. Kami tidak ngapa-ngapain. Ya, tadi saya bilang, di desa itu nggak ada pemberontakan, nggak ada orang pegang senjata. Nah, dan urusan Jakarta saya juga nggak tahu. Ya, itu dia. Nah, oke lah. Singkat kata, dari tahun 1965 sampai tahun 1970 saya hidup menggelandang. Kadang-kadang jual koran, jual botol, ya. Ketika Jakarta Fair itu 1960 sebelum 70, 66 lah. Ya. Itu saya sempat jualan koran, ya. Dari jualan koran saya dari Sarinah, Jalan Sabang, kemudian ke Senen, Gambir, akhirnya ke kota, itu tiap hari. Saya bahkan kelubrut begitu. Tidur saya di bundaran, bukan bundaran HI, di Air Mancur yang sekarang BI itu. Air Mancur yang sekarang patung kuda itu ya, itu di situ saya. Saya karena saya tidur di Balai Wartawan, itu banyak gelandang-gelandangan itu. Monas itu belum jadilah. Nah, itu di dalamnya survive bagaimana saya harus bisa makan dan hidup. Dan beruntung pada tahun 1970-an ya, saya bisa masuk ke Sarinah Department Store, toko serbada yang pertama di Indonesia, dan saya bisa kerja di situ. Sarinah sudah enak saya sudah enak kerja di situ. Nah, rupa-rupanya teman-teman saya dari Ikatan Pelajar Indonesia IPI ya, itu yang banyak ditangkap. Itu mereka juga pasti membocorkan bahwa Bejo Untung ada di Sarinah gitu. Akhirnya intel dari Kalong mengetahui bahwa saya ada di Sarinah dan saya ditangkap.
Maaf, kalong ini apa, Pak? Oke, benar. Nah, di Jakarta itu ada satu agen intelijen yang sangat sadis, namanya adalah Kalong. Kalong itu kelelawar ya. Jadi itu adalah agen kenal pernah menangkap Sudisman Suparjo itu di markas Kalong. Markas Kalong dulu ada di Jalan Gunung Sari 2 atau 4, saya nggak jelas. Tapi itu kalau dari MBHL lurus ke mau Senen ya, itu ada gang 1, 2 lah itu. Berarti Kalong ini nama sebuah kesatuan unit ya, unit pencari untuk orang. Iya, bukan itu namanya dinas rahasia lah, Iya. intelijennya si militer tadi. Oke. Yang gunanya untuk melacak gila. Termasuk saya ditangkap oleh Kalong. Oke. Nah, saya cerita langsung penangkapan aja deh ya. Jadi pagi hari ketika saya sedang kerja di Sarina, tiba-tiba ada intel pakai baju preman. Dia hanya menyebut satu nama, kenal nggak nama si ini? Ya, saya kenal lah itu. Saya waktu itu nggak curiga lah ya, teman saya. Akhirnya terus pagi-pagi, udah langsung diajak. Ya, masih pemuda saya kan. Jadi tahun 70 itu umur saya baru 22 lah, 22 tahun. Ya masih muda dan saya juga biasa lah itu. Begitu saya ditangkap, terus dimasukkan dalam satu mobil, bak terbuka. Kalau nggak salah itu mobil Jeep Willys yang terbuka itu. Willys atau gas ya, tapi kayak terbuka itu. Nah, saya diapit oleh preman tadi, dan saya pikir dia melihat perawakan saya nggak mungkin saya melawan atau kabur lah. Saya anak muda itu. Langsung dibawa ke markas Intel Kalong tadi. Betul-betul akhirnya masuk situ. Siang hari, saya langsung diinterogasi, hanya mengisi nama, siapa nama, ya biasa gitu ya, kegiatannya apa, tempat tinggal di mana dan lain-lain. Itu sampai sore. Begitu saya selesai sore itu masuk ke ruang belakang, di situ sudah ada ratusan tahanan. Jadi itu hanya berupa rumah biasa saja, hanya rumah biasa karena rumah Kalong itu dulu bekas semacam kayak kepunyaan orang Tionghoa, yang bekas kayak bengkel becak ya. Itu memang menyewa-nyewa becak situ. Rupanya nih bekas milik Tionghoa yang disita, mungkin pemilik Tionghoanya juga yang orang-orang PKI juga barangkali gitu. Nah, ini saya ceritakan di belakang itu udah ratusan tapol ya. Itu hanya menggunakan barak kayu, geladak yang tidur di lesan gitu. Terus samping kiri itu kamar-kamar dulunya, misalnya dapur, ada WC, itu cukup penuh dengan tapol. Dan ada satu kamar yang tutup rapat, itu bekas WC. Orang bilang itu adalah kamar sekapan orang penting lah gitu. Ketika saya masuk sama sekali nggak ada suara, diam, penuh ketakutan. Karena di situ ada suatu semacam ancaman ya, tembok, lantai, semua bisa bicara, kata gitu. Bisa mendengar lah gitu, bisa merekam. Jadi orang nggak boleh bicara. Semua dalam posisi ketakutan. Nah, singkat kata, saya di Kalong diinterogasi. Hari pertama belum diinterogasi. Kalau saya setelah hari kedua atau ketiga, saya diinterogasi. Nah, saya bertanya, saya menjawab, saya seorang pelajar di daerah, tidak tahu menahu tentang apa yang disebut gerakan 30 September, tidak tahu itu apa lubang buaya. Jadi kalau saudara memaksa saya untuk menjawab itu, saya tidak bisa menjawab dan tidak tahu apa-apa. Itu dia. Tapi dia akhirnya mengejar-ngejar untuk barangkali jaringannya. Jadi gunanya adalah untuk mencari jaringan supaya ketangkap itu. Dan saya masih punya harga diri dan satu keinginan untuk tidak bisa, untuk teman-teman bisa ketangkap lagi gitu. Dan memang tidak tahu mereka sudah kabur di mana. Ya. Termasuk mengejar di mana kakak saya. Ya saya juga nggak tahu kemana. Itu karena saya bisa jawab, akhirnya di strobe. Jadi menyiksa dengan strobe. Jadi ini jari gini ya, dililit dengan kabel kanan kiri, terus dihubungkan dengan generator
kayak baterai gitu, terus diputar gitu. Saya baru tahu itu bahwa itu namanya strum. Dan sebelum strum itu saya disuruh melepas baju semua hanya kolor cawat aja. Waduh strum, waduh sakitnya ampun. Juru rasanya itu kayak dipukul-pukul. Wah, akhirnya saya menggelepar gitu. Wah, keringat panas ya, keringat. Nah, kemudian setelah itu, ya karena kami tidak bisa jawab apa-apa. Karena emang nggak tahu. Kamu nggak tahu, akhirnya dibawa ke belakang. Dan itu kejadian itu bukan saya saja, banyak dialami oleh para tapol di Kalong tadi. Jadi kalau malam ini saya gambarkan ya, saya kata itu kasih siang hari. Malam itu pasti ada suara meraung-raung, tolong, aduh, suara kursi, meja yang untuk memukul dan siksaannya itu. Dan pagi-pagi baru pulang tuh orang pada berlumuran darah dan kadang-kadang di kulitnya pada gosong-gosong diselomot pakai rokok lah begitu. Dan orang itu penyiksaan. Itu siksaan di Kalong yang sangat-sangat sadis. Itu kalau boleh tahu maaf, itu ada berapa orang perkiraan Bapak di sana? Saya bilang tadi 200 orang. 200 orang. 200 orang. Dan ini karena saya di Kalong itu selama 1 tahun. Ini kan. Jadi 1 tahun saya di Kalong ya. Rupanya saya tidak tahu mengapa saya ada di Kalong 1 tahun, tapi kayaknya dianggapnya mungkin untuk mencari barangkali ada jaringan-jaringan yang lain lah ya. Tapi meskipun saya kenal ada 1-2 orang yang saya kenal, ya saya tetap tutup mulut semua. Ya, memang banyak penangkapan itu, banyak penangkapan, tapi lain jaringan. Karena banyak orang tadi saya cerita dari Jawa pergi ke Jakarta, waduh tangkapin banyak. Nah selama 1 tahun itu makannya itu pakai gabah, ada kerikilnya, ada pasirnya, kotor, kemudian sayurnya itu bayam dari sampah juga, ya, nggak ada bumbunya, ya, dan jatahnya sedikit sekali, paling hanya ya barangkali 4-5 sendok habis lah. Nggak ada bumbunya begitu. Dan saya ketika di Kalong saya kena jatuh namanya hongorudim, sakit biri-biri, jadi kaki bengkak karena kurang gizi. Ya, saya kan umur 20 banyak makan mestinya kan. Iya. Saya banyak makan, itu nggak ada makanan. Akhirnya saya kurus kering dan tidak bisa jalan. Ini waktu itu ini penuh air ya, karena waktu nggak badannya gerak ya. Akhirnya saya sakit. Itu waktu di Kalong. Di Kalong, nah sembuhnya saya tiap pagi suruh berjalan, itu di barak itu ada ruangan terbuka sedikit, kira-kira 2 meter kali ya 14 meter lah, itu tiap pagi itu berjemur dan mutar-mutar itu saja. Dan saya sebutkan saja ketika saya di Kalong saya bertemu dengan Sudarnoto, seorang komponis yang mengarang lagu Garuda Pancasila. Sudarnoto ya ada di situ. Pengarang lagu Garuda Pancasila. Pancasila ya, Sudarnoto. Okay. Dia seorang pianis ya. Saya ya ikut sebagai hiburan, saya bisa ketemu dengan orang-orang penting lah. Ada Sudarnoto ada di situ. Ada lagi namanya Awi Sarjono. Awi Sarjono itu terkenal dengan Yadao. Dia seorang tokoh dari ya peristiwa Madiun. Ya. Yadao apa itu ya. Jadi artinya orang-orang ini semua ditangkap oleh rejim militer Soeharto. Bayangin, orang sekali berpenting begitu cerita. Apalagi saya orang kerucu-kerucu begitu. Ya, oke. Jadi selama di dalam Kalong, ya 1 tahun disekap, saya tidak pernah dibesuk karena keluarga saya berdatangan, ya nggak ada. Ya, pernah juga mungkin karena ibu saya nyari-nyari ya, pernah juga hanya yang saya terima hanya piring, ya. Karena nggak boleh ketemu gitu, nggak boleh ketemu. Mungkin setelah 3 bulan saya ditahan barangkali. Akhirnya ada ibu saya datang, ya hanya ya ala kadar saja lah, hanya tanda bahwa benar Pak saya ditangkap lagi. Ya, saya udah ketika ditangkap itu saya sudah punya persiapan mental memang. Kapan cepat atau lambat, karena saya pelajar yang aktif di dalam rangka untuk ikut berjuang membela pikiran-pikiran Bung Karno ketika itu ya. Jadi saya udah siap mental.
Akhirnya setelah 1 tahun saya dipindahkan ke Salemba. Penjara Salemba. Penjara Salemba. Oke. Salemba itu di sini Gang Tengah yang sekarang menjadi penjara koruptor, ya, ada narkoba juga di situ. Di situ juga lebih besar lagi. Tahanan politik kalau nggak salah di situ ada sekitar 6.000-an. 6.000. Jadi itu berjejal. Ada satu kamar yang mestinya hanya diisi cuma 2 atau 3 orang. Itu diisi waktu saya pertama kali masuk itu sampai 10 orang. Ya, bayangkan itu. Dan itu jendelanya itu terbuka. Saya dengar itu banyak nyamuk masuk. Jadi saya datang itu harus membuat semacam jaring-jaring pakai plastik untuk bagaimana tikus nyamuk tidak masuk. Terus buang air kecil, kita harus sedia kaleng-kaleng atau plastik untuk tempat air kecil dan sebagainya. Karena nggak ada WC di dalamnya. Nggak ada WC. Nggak ada. Orang di dalam satu sel, satu blok itu, nah, kebetulan saya pertama kali masuk itu masuk di blok F namanya. Ya, jadi saya gambaran sedikit. Salemba itu terdiri suatu bangunan yang kalau dari luar ada yang mengatakan semacam pentagon, jadi sudut 8. Jadi masuk ke situ lubang begini. Sini ada blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, S, akhirnya sampai begitu. Nah, saya pertama kali masuk di blok L, ya, blok kalau orang namanya itu blok Auri situ. Ya. Tapi setelah sekian hari kemudian, 1 minggu itu apa ya, dipindah ke blok K, akhirnya blok L, kemudian blok O, blok B. Itu boleh dikatakan di Salemba saya hampir ada sekitar 3 tahunan. 2 tahun, sorry. Jadi setahun di Kalong, Salemba 2 tahun. Gitu. Kondisinya juga lebih parah daripada di Kalong, ya. Makanannya sangat terbatas, ya. Tapolnya banyak, ya. Jadi ini satu blok gitu. Saya masih ingat sekitar kayaknya 200-an ada tuh, 200. Terus kemudian di blok lain juga 200, maka itu saya bilang semua hampir ada 6.000-an. Bayangkan itu, makan sangat terbatas dan memang sengaja, ini menurut keterangan dokter teman saya yang di situ ya, kalau kita menyadarkan pada rangsum dari tahun ini penjara dalam tempo 3 bulan tapol mati. Tapi karena tapol punya semangat untuk hidup mandiri, bagaimana apapun dimakan. Alternatif. Ya, ada cicak dimakan, ada cindil masuk, ada tikus got. Tikus got itu kan sebanyak itu ya. Wah, kalau masuk tangkap itu dibakar, dimakan lah gitu. Kemudian kita nanam daun-daunan di dalam penjara gitu untuk survive. Oke, ini di penjara Salemba. Saya singkat saja, akhirnya saya dikirim ke penjara Tangerang. Ya, karena penjara Tangerang bagi saya yang paling lama, ya. Jadi semuanya ada 9 tahun. Jadi kalau di inisiatif 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di penjara Tangerang berarti sekitar 6 tahunan lah, 6 tahunan. Itu bagi saya sebagai waktu itu anak muda, keluar ruang penjara itu bagi saya suatu hiburan. Ya, begitu keluar penjara, ya, salah satu yang terkesan dalam melihat hijau-hijauan. Ada jalan raya, dan melihat orang berkeliaran, kendaraan dan sebagainya, itu bagi saya menyenangkan. Itu kesan pertama kali. Nah, setelah itu masuk di Tangerang, itu satu blok yang disebut sub in rehab. Jadi penjara Salemba itu ini di bawahnya lagi begitu. Karena di penjara Salemba udah penuh sesak, maka dikurangi dibawa ke Tangerang. Nah, yang di Tangerang ini adalah ditugaskan atau menjalankan kerja paksa. Ada yang menanam padi, menanam singkong, jagung,
kacang, pisang dan sebagainya. Nah, ketika saya ada di Tangerang, ya, kalau nggak sampai 1 minggu, langsung saja untuk suruh kerja di proyek namanya. Ya. Dan saya baru tahu bahwa militer sengaja menggunakan tenaga tapol yang tidak dibayar itu untuk kerja menanam padi dan hasilnya dimakan oleh tentara. Oh, Itu maksudnya. Jadi itu pemerasan. Jelas itu. semacam kerja paksa berarti ya? Memang kerja paksa. Oke. Kerja paksa tidak diupah dan itu di bawah todongan senjata. Oke. Nah, saya akan ceritakan sedikit. Ya. Begitu pagi-pagi kira jam 5, lonceng penjara dibunyikan. Dang, 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 dang. Petugas sipir bilang, proyek! Begitu ya. Itu artinya semua berbangun. Pintu sel dibuka. Orang tapol keluar. Ada membuang air seni dan sebagainya. Terus raup, cuci muka. Langsung digiring ke camp kerja paksa tadi. Nah, pertama kali langsung diapel. Apel pertama masuk ke ruang halaman. Dari halaman keluar lagi ruang halaman lagi. Karena itu ada perbatasan gedung-gedung kan. Nah, setelah itu sampai di luar kami berbaris dengan dikawal oleh tonwal dalam senjata lengkap itu. Udah. Posisinya kami menggunakan pakaian yang compang-camping lah gitu. Paling kita membawa tas-tas kecil lah gitu, yang dibuat dari kantong terigu untuk membawa barangkali ada yang bisa dimasukin lah. Jalan kaki dari, tadi udah saya ajak ke sana ya. Nah, dari situ jalan kaki menuju ke lokasi hampir kayak 3 km lah. Nah, sampai situ kami terus kerja. Nah, ini satu hal yang sangat berkesan. Hari pertama saya disuruh membabat rumput liar yang berduri itu, tapi tidak menggunakan alat, karena alatnya nggak ada. Kalaupun ada alatnya tumpul. Saya waktu itu hanya pakai tangan aja, hanya bantu kayu, hanya tarik begitu aja, sampai tangan saya berobek darah. Ya, dan ini bukan cuma saya, tapi dari rombongan saya yang kerja di Tangerang ketika itu sekitar ya 200, 300, 400-an orang lah. 400 orang. Jadi bisa dibayangkan jumlah tapol segitu banyak untuk mencangkul, ya, kemudian hanya menginjak-injak lumpur saja. Orang 400 udah lumat itu. Iya. Wah, dahsyat itu. Akhirnya tanah yang tadinya tandus itu menjadi subur karena menggunakan tenaga insinyur dari tapol, yaitu bagaimana air dari Kali Cisadane disedot masuk di saluran air untuk mengairi proyek tadi itu. Artinya banyak orang-orang berpendidikan tinggi juga yang ditangani di situ. Iya, betul. Dari lulusan ITB, ada dari insinyur namanya Pak Supardi, itu justru yang merancang side plan dari jalan-jalan yang sekarang di Tangerang itu dia yang membuat plot-plotnya itu dan sampai sekarang. Ya, jadi saya kalau ingat ini, saya kerja di kamp konsentrasi itu, kerja paksa, di suatu areal yang luasnya ada 165 hektar sama 115 hektar. Ya. Areal 2 50 hektar, areal 1 65 hektar. Itu dia. Itu hanya dibatasi oleh jalan yang menuju Serpong itu dan kota Tangerang. Dan ketika itu penduduk sekitar tidak boleh masuk. Ya, semua itu daerah tertutup. Bahkan orang tapol itu terkenalnya disebut dimana adalah WD, warga dalam gitu. Oke. Artinya warga dalam camp tadi. Nah, kondisi makannya sama saja. Nah, ini justru yang lain begini. Karena di luar tuh banyak daun-daunan, apakah itu kangkung, bayam, ya, kenikir yang ditanam oleh tapol sebelumnya. Saya ditugasi untuk mencari daun-daunan itu untuk tambahan makan. Itu dia. Kemudian ada belut, ada keong, ada ular, ya, itu untuk makanan kita. Jadi kami punya rangsel tadi, ya, tas kecil itu isinya saya isi itu. Karena keong racun namanya, keong bekicot itu. Kayak buat saya pukulin itu hanya dibeli dagingnya sampai di penjara sore hari saya rebus. Itulah yang bisa untuk kami survive.
Nah, ketika saya pernah tunjukkan di lokasi ada galengan itu pematang, saya pernah menggali itu, saya menemukan anak tikus yang masih merah-merah itu, saya untal saja, wah begitu, untal masih merah-merah gitu, saya telan, sampai singkat ada 3 saya untal langsung. Ya, jadi orang bilang hanya untuk kekuatan, memang benar itu. Jadi ya itu bergizi lah. Nah inilah saya bisa survive sampai penjara Tangerang sampai pembebasan massal tahun 1979. Tadi kan Bapak bilang kalau jalanan di seputaran Lapas Tangerang itu arsiteknya pun orang PKI ya saat itu ya. Nah artinya ini berbagai macam latar belakang Pak, mulai dari yang orang terpelajar sampai yang kelas bawah pun berarti mungkin ada di sana Pak. Ya. Gimana Pak? Oke, saya ceritakan. Sebelum itu saya akan cerita sedikit ya. Jadi ketika saya di penjara Salemba, itu justru kami baru melihat bahwa di Salemba itu banyak orang-orang yang sangat, saya katakan orang-orang terkenal, orang-orang di kalangan kenegaraan juga banyak diakui lah. Seperti contoh begini, ada yang namanya Bapak Sio Gyok Chan. Siapa itu Pak? Sio Gyok Chan itu adalah tokoh Bapergi. Dia seorang negarawan, ya, Bapergi, Badan Permusyawaratan Kebangsaan Indonesia, Bapergi, dari Persatuan Orang-orang Tionghoa lah. Dia termasuk salah satu tokoh yang ikut mendirikan negeri inilah, itu Sio Gyok Chan. Ada lagi situ saya bertemu dengan Jenderal Sumarsono. Sumarsono itu adalah tokoh pesindo yang dia pada peristiwa itu dia ada gubernur jenderalnya. Bayangin ya, sekaliber Sumarsono ada di situ. Kemudian ada Profesor T.W. Kamil, dia dari Universitas Indonesia. Ya. Ada namanya Yubar Ayub, seorang budayawan. Ada Kusala Subagiotur, itu adanya Pramudia Anantatur, seorang sastrawan. Ya. Jadi orang-orang cerdik cendekiawan yang pernah sekolah di Moskow, ya, dan di negeri-negeri Eropa itu juga pada ditangkap. Hanya karena pernah sekolah di sana? Iya, hanya ke sekolah saja. Dan akhirnya ditahan di Salemba. Ya. Ini banyak ditempatkan di blok Q sama blok OP. Ini orang-orang intelektual itu. Dan saya waktu itu ada di blok OP. Ya. Dan di blok R ada lagi. Ya. Di blok R ada bekas orang-orang yang penting-penting juga, Cakrabirawa, mantan Cakrabirawa itu ada di situ. Kemudian ya di blok C itu militer, ya, blok F tadi saya bilang ada Auri gitu. Jadi ini banyak sekali di situ. Ya. Dan ada satu, saya masih berbahagia juga bertemu dengan namanya Kolonel Latif. Ya. Kolonel Latif itu juga di Salemba. Di blok N waktu itu. Blok N itu blok isolasi yang ketat, tidak boleh sembarang orang masuk. Ya, saya baru tahu bahwa Latif itu sampai kakinya diamputasi, ya, karena ketika ditembak, dia sampai keluar nanah di sini, sampai kena belatung ada ulat-ulat itu ya. Itu nggak diobati, bayangin itu, oleh yang nahan itu. Nah kayak zaman sekarang sangat ada manusiawinya kan, dulu kan ada. Jadi oleh militer itu sampai kesakitan, ya, dan penuh nanah gitu, dan akhirnya diamputasi. Pada itu adalah temannya Soeharto. Jadi Kolonel Untung itu justru dia komandan brigif yang pada dini hari 1 Oktober itu dia melaporkan kepada Soeharto di Rumah Sakit Angkatan Darat, RSPAD, ya, bahwa pada malam itu akan diadakan penculikan. Itu Soeharto tahu. Ya, memori saya sudah cerita itu. Yeah. Dan saya akan ceritakan bahwa inilah komposisi orang-orang yang menjadi tahanan politik. Di samping ada intelektual, ada militer, ada tokoh-tokoh negarawan, ya, ada budayawan, ya, dan juga ada orang-orang kecil yang tidak tahu menahu juga ada di situ. Saya pernah ketemu adalah namanya Manen. Manen itu seorang petani dari Taman Mini di daerah Pondok Gede. Dia ditangkap hanya karena dia menolak tanahnya dijual ke Taman Mini. Itu dia oleh Putin waktu itu. Ya. Dia ditangkap buta huruf, nggak bisa nulis, hanya karena dia PKI. Jadi di PKI kan gitu. PKI kan. Makanya ditangkap. Itu.
Sama sekali, saya sampai di situ mengajar juga ya, mengajar bahasa Indonesia, mengajar cara menulis kepada namanya Pak Manen itu, karena memang betul-betul buta huruf. Nah ini betapa sangat amburadulnya lah sistem militer dalam rangka menangkap itu. Nah kita kembali ketika di penjara Tangerang ya, ada juga seorang orang-orang pelajar yang pernah sekolah di Moskwa ya, dia menolak dia. Namanya Insinyur Panuju, dia ahli kimia ya. Saya nggak mau, saya akan ditahan itu bukan untuk kerja paksa, itu bagus juga dia kerja menolak dan akhirnya dikembalikan ke Salemba ya, tapi ya dia kan masih punya saudara, ada yang besuk juga ya. Bagi saya mungkin dia uang besukan itu cukup besar barangkali ya. Kalau saya orang nggak punya saudara, saya lebih milih di Salemba lah, di Tangerang tadi. Nah saya jelaskan begini. Ketika saya ada di kamp kerja paksa Tangerang, ya, itu didatangi oleh Palang Merah Internasional. Itu di saat mau ada pembebasan itu. Jadi rupanya Palang Merah Internasional itu akan mengecek bagaimana kondisi tahanan politik gitu. Ternyata kondisinya sangat menyedihkan. Tetapi begitu akan dikunjungi itu disulap, ya disulap. Jadi kamar yang tadinya nggak ada tempat tidurnya itu dikasih tempat tidur, velvet semua dikasih. Waduh, makannya juga yang tadinya porsinya paling cuma 4 sendok itu dikasih penuh begitu. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa ini loh tapolnya dilakukan baik gitu. Wah, kurang aja betul. Nah waktu itu saya karena terpilih karena yang bisa ngomong bahasa Inggris ya, saya ngomong apa adanya, It's really fake that the government, the military would like to show as if the conditions of the political is bagus. Kira begitulah ya. Wah itu lucu lagi. Begitu saya mengomong apa adanya gitu, itu komandannya itu merasa tidak senang. Ya, akhirnya dipanggil. Kamu ngomong apa aja? Ya, saya ngomong apa adanya. Ya begitu. Banyaklah tuh kasus begitu. Dan yang penting begini, apa yang kami lakukan di kamp konsentrasi kerja paksa, semua hasilnya itu dimakan oleh komandannya dan oleh tentara. Ya, sekarang bisa dibayangkan, kalau ransum jatahnya misalnya 1 hari 0,5 liter misalnya ya, itu hanya dikasih jatah mungkin hanya beberapa gram saja. Lauknya juga mesti ada telur resmi. Itu resminya ada itu. Tapi itu dipangkas dan itu pasti dimakan. Karena saya dengar, saya susah kasak-kusuk sama bagian administrasi, ada laporan yang secara resmi dan yang tidak resmi begitu. Berarti dikorupsi juga? Dikorupsi lah begitu. Itulah korupsi di kalangan militer. Nah, hasil bumi dari tapol itu luar biasa itu. Tetapi kami tidak bisa makan. Ya, nggak boleh. Jadi kami tetap aja jatah nasi yang jelek, yang rusak, dan dia nasi yang bagus, hasil kerja paksa kami yang mereka jual dan dikuasai. Itu dia. Nah, Pak, itu saya pengen tahu dengan kondisi seperti itu, apabila ada tahanan yang melakukan kesalahan, itu hukumannya berupa seperti apa, Pak? Berat, belum saya ceritakan. Ini ya. Ketika pada sekitar tahun 1971 awal tuh ya, itu pernah ada kedengaran ada salah seorang tapol yang melarikan diri. Ya. Melarikan diri, apakah itu rekayasa? Tapi jelas mereka bisa lari dan akhirnya semua tahanan politik itu menanggung akibatnya, yaitu tidak diberi makan, jatah makan dihentikan, ya. Kemudian tentu saja tidak ada makanan dan nggak ada minuman, ya. Akhirnya banyak tapol yang meninggal. Itu di Tangerang itu, menurut cerita teman-teman yang lama itu tiap hari itu banyak tapol-tapol yang kelaparan dan menggeletak dan akhirnya dimakamkan di sekitar Tangerang begitu. Meninggal karena kelaparan. Ya. Nah, kalau yang saya di Kalong ya, waktu itu tahun 71 kan ada di Kalong ya. Kami impasnya karena banyak teman-teman orang yang mampu itu masih ada yang dibesuk ya. Itu bisa ada berbagi itu. Tetapi yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ada 2 orang yang akhirnya dia dengan cara menggantung
di dekat kamar mandi, ya, kamar mandi, ya karena mungkin tidak kuat siksaan, dan ada satu orang lagi menceburkan ke sumur itu. Tapi akhirnya itu bisa ketolong oleh salah seorang teman, seorang kapten yang biasa kerja di laut. Dia mengambilnya dan bisa diselamatkan. Itu saya melihat sendiri. Namanya Sugianto atau saya lupa itu di Kalong tadi. Nah, itulah kira-kira gambarannya bagaimana betapa dahsyatnya penyiksaan dan penderitaan para tapol rejim militer oleh Soeharto tadi. Tidak ada, selama saya di dalam tahanan, saya tidak pernah mendapat perlakuan pengobatan, ya, meskipun saya sakit, nggak ada itu. Ada jelas saya tidak pernah ada rumah sakit itu. Hanya pernah, ini saya kejadian sendiri. Saya ketika kerja di kebun di kamp kerja paksa itu, karena saya lapar ya, saya menemukan itu namanya sejenis koro benguk namanya. Dia semacam kacang-kacangan yang beracun itu. Saya kayaknya itu saya rebus begitu aja, akhirnya itu beracun. Dan satu kamar yang makan itu muntah darah semua, betul muntah darah. Itu dia ya. Nah barulah itu keluar panas ya, badannya panas, sakit, temperatur tinggi. Akhirnya bagian kesehatan memberikan kami injeksi dan kami istirahat. Pak, kalau tadi di saat ada seorang tahanan yang memutuskan sampai, artinya ini tingkat penyiksaannya sampai separah apa sih Pak? Sampai orang tuh lebih milih dibanding harus tetap disiksa lagi gitu Pak. Seperti apa Pak? Ya, jadi kembali waktu kami di Kalong ya. Di Kalong yang tadi saya ceritakan bahwa tiap malam terdengar raungan orang menjerit, minta tolong, sakit, ya, bunyi-bunyian, suara meja yang kedobrakan begitu, dan pagi harinya saya melihat orang babak belur itu penuh siksaan. Nah, dari cerita-cerita teman-teman yang melihat dan memang banyak menjadi interrogator juga, ya, ada seorang gerwani, ya, dia sampai digantung dengan telanjang dan kakinya di atas, kepala di bawah, dan maaf juga itu kadang-kadang itu kemaluannya dimasukin benda keras lah begitu tuh. Waduh, luar biasa itu. Itu yang di Kalong. Kemudian ada lagi di setiap kamar itu, kamar interogasi itu yang secara sendiri ada cambuk, namanya cambuk ekor pari, ekor ikan pari yang berduri-duri begitu. Itu gunanya untuk mencambukin para tapol sehingga berdarah-darah begitu. Ditambah lagi ada bentuk sisaan, misalnya interrogator itu berdiri di kursi atau duduk di kursi dan kakinya itu menginjak ke ujung jempol dari tapol itu dia, sehingga mereka kesakitan. Ya, ada lagi kepalanya itu dijadikan asbak, jadi untuk tempat puntung rokok begitu, dan rokoknya taruh di atasnya. Itu bentuk-bentuk penyiksaan begitu. Dan dari penelitian YPKP yang pernah melakukan interview beberapa korban, bahkan ada yang diadu domba, betul-betul diadu kepala untuk berantem dan saling itu terjadi di daerah Sumatera Barat, yang saya adakan wawancara di situ. Ya, tapol itu sengaja disuruh berkelahi, ya, dan kalau nggak berkelahi dicambuk oleh militer itu, akhirnya di kepala dan saya meninggal itu. Sampai begitu. Kemudian juga sampai bagaimana kepala yang ya. Jadi ini sebelum masuk ke penjara ke Kalong ya. Tapi ini bentuk-bentuk penyiksaan 65 itu sangat luar biasa. Nanti akan saya ceritakan bagaimana ada satu desa yang tiap malam itu dilakukan gerobyokan istilahnya. Gerobyokan itu bagaimana mencari orang-orang yang dituduh orang-orang PKI itu, sehingga kalau malam hari satu keluarga itu padahal itu menghilang atau ada yang tidur di belakang rumahnya, termasuk saya juga waktu itu saya tidur di belakang rumah di kebun ya, dan kami ada lubang untuk mengumpet gitu. Nah, karena kalau di rumah itu pasti akan ditangkap, diambil dan bisa juga diculik lah begitu. Nah, ini terjadi di Boyolali. Di
Di Boyolali yang saya interview adalah seorang anak perempuan yang ketika itu baru 6 tahun, baru sekolah ya. Ketika itu pagi hari datang ke sekolah, tiba-tiba kok kedapatan sepi, tidak ada guru dan tidak ada murid datang. Ternyata semua guru-gurunya ditahan dan ditangkap dan disiksa. Begitu dia pulang dari sekolah gitu ya, karena nggak ada pelajaran, dikedapatannya di pojok-pojok jalan itu banyak masa mengepung rumah dia anak perempuan itu. Kemudian ada orang dalam keadaan babak belur, bahkan kepalanya ya. Kemudian ini telinganya itu dibandulin pakai batu ya, bayangan itu, dengan tangan juga diikat di belakangnya. Dan di pojok-pojok jalan itu dipancangkan itu kepala yang sudah dipotong dan ditaruh di ujung bambu runcing begitu. Jadi tujuannya untuk menakut-nakuti gitu. Teror. Ya, jadi dan ini si anak perempuan ini yang saya wawancarai, dia meneriakkan orang itu akan ditangkap. Siswa Witono, kamu akan saya tangkap, kamu orang PKI dan sebagainya. Padahal ini anak ini ketakutan karena yang disebut itulah teman-temannya bapaknya semua yang dia kenal. Orang-orang baik semualah begitu. Tiba-tiba dia dikejar-kejar begitu. Akhirnya anak perempuan lari, ketakutan gitu, ketakutan. Bagaimana masuk ke rumah, ketemu ibunya dan mendekap itu. Bapak di mana? Bapak sudah nggak ada. Bapak sudah diculik dan akhirnya meninggal juga, hilang entah kemana. Tetapi akhirnya kami menemukan ada kuburan massal di daerah Boyolali. Dan inilah yang diceritakan itu. Dan ini bukan terjadi di Boyolali, di berbagai tempat. Banyak titik. Ya, di daerah-daerah. Nanti di Pemalang banyak soal satu kampung itu juga rumah dibakar. Banyak orang diculik. Di desa saya ada satu orang namanya Simat itu Muhammad ya. Itu juga kedapatan entah udah kuburannya di mana dan diduga ada suatu tempat yang mungkin di Widuri maupun di hutan Ampel Gading. Gitu. Jadi ini saya ceritakan tahun 65 terjadi suatu hal yang saya jadi bingung apa yang terjadi. Orang-orang yang di PKI itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dia melakukan bentuk penyiksaan yang luar biasa. Itu dia. Ini satu masalah penyiksaan tadi ya. Saya sedikit akan cerita sesudah saya pulang atau dari bebaskan atau gimana? Atau ini masih dilengkapi? Saya pengen tahu cerita Bapak setelah Bapak bebas. Bapak bertahan hidup seperti apa dan diskriminasi apa aja yang Bapak alami sebagai ekstapol saat itu, Pak? Ya. Saya pengen tahu cerita Bapak setelah Bapak bebas. Bapak bertahan hidup seperti apa dan diskriminasi apa aja yang Bapak alami sebagai ekstapol saat itu, Pak? Ya. Oke, jadi setelah saya dibebaskan pada tahun 1979, itu saya harus survive. Saya tidak punya keluarga. Ayah saya tentu saja baru pulang dari penjara, dari Uleburu dan badannya pada susah dan saya tidak mau memperhatikan orang tua. Akhirnya saya harus survive di Jakarta. Akhirnya saya bisa survive dengan kerja apapun. Saya mengajar musik, mengajar bahasa Inggris, dan ikut mengajar olahraga di suatu yayasan sosial, yayasan gelandangan itu di daerah Bekasi, ya, di daerah Pondok Gede ujung di sana tuh. Itu dulu ada namanya disebut yayasan KDM, namanya Kampus Diakonia Modern. Itu saya menjadi bapak asrama. Oke, singkat kata begini. Karena saya menyadari bahwa meskipun saya sudah bebas tetapi mendapat perlakuan yang diskriminatif. Saya masih beruntung masih bisa bekerja di yayasan sosial swasta yang tidak banyak aturan-aturan. Karena sebagai mantan Tapol itu tidak boleh menjadi pegawai negeri, tidak boleh menjadi guru, tidak boleh menjadi pengacara, dokter, dalang, ya itu nggak boleh. Ya. Dan itu ada tertulis ET di dalam KTP-nya, yang artinya ex-Tapol, ex-tahanan. Yang itu sangat menyulitkan bagi pemegang kartunya untuk mencari pekerjaan. Bahkan ya, sebagai mantan Tapol itu tidak boleh kawin dengan keluarga tentara.
keluarga ABRI. Apakah itu polisi, termasuk juga anak cucunya. Jadi sampai sekarang anak cucu dari korban 65 itu nggak boleh untuk menjadi kawin ya sama orang dari ABRI dan lain-lain. Kalaupun ada, itu biasanya pengecualian yang hanya suatu cara yang bagaimana supaya bisa bekerja lah begitu. Nah, tetapi ada juga keluarga tapol ya yang bisa menjadi guru ya karena dia bisa ya menurut saya itu karena selamat sajalah ya. Selamat, tidak ditanya macam-macam, akhirnya bisa lolos dan lulus menjadi pegawai negeri. Termasuk istri saya seorang PNS, guru yang juga anak korban yang ayahnya nggak jelas kemana yang tadi saya ceritakan itu. Ya. Oke Pak, saya potong sedikit maaf. Tapi tahun lalu kalau nggak salah saya melihat itu di salah satu rapat TNI. Saat itu Andika masih menjadi Panglima ya. Dia menyatakan tidak ada aturan yang melarang untuk PKI masuk TNI. Artinya, apakah setelah statement Andika itu benar-benar ex-Tapol ini sudah bebas melenggang menjadi anggota TNI atau gimana Pak? Setahu Bapak? Iya, setahu saya ketika Andika Perkasa itu melontarkan statement begitu, saya termasuk ikut senang ya. Ikut senang karena tentara ikut terbuka bahwa memang tidak ada aturan ya, sehingga semua anggota keluarga yang dituduh sebagai anggota PKI itu mestinya bisa menjadi anggota ABRI, polisi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kenyataannya sampai sekarang itu belum ada juklaknya, juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis itu tidak ada, sehingga sampai sekarang masih banyak terjadi. Menurut laporan yang saya terima, cucu Tapol masih juga dipersulit untuk menjadi tentara dan lain-lain. Dan polisi dan lain-lain. Jadi bagi saya itu belum mendasar ya, karena belum dilakukan satu peninjauan ya, aturan-aturan orde baru yang sangat-sangat diskriminatif terhadap Tapol. Itu sampai sekarang belum ada. Misalnya ketetapan MPRS nomor 26 tahun nomor 25 tahun 2000 ya, tahun 1966 ya 67 itu belum dicabut ya. Bahkan sekarang itu dijadikan landasan untuk meloloskan undang-undang KUHP. Ada pasalnya, barang siapa yang ikut menyebarkan paham ini maka akan dikriminalisasikan ya. Jadi ini suatu hal yang aneh ya. Jadi makanya saya bilang ini kan bentuk akalan-akalan saja ya. Sehingga itu betul-betul mendiskreditkan atau diskriminasi kami sebagai para tahanan politik yang masih selamanya mendapatkan ancaman. Saya akan tunjukkan bagaimana kami mendapat perlakuan teror dari tentara, militer dengan menggunakan preman-preman ya. Jadi ketika itu YPKP 65 mengadakan pertemuan di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kami hanya ingin membicarakan masalah pelayanan sosial dari LPSK, yaitu namanya psikososial dan pelayanan medis. Kami menghadirkan LPSK, menghadirkan juga Komnas HAM, ya, dan tokoh-tokoh dari Jakarta saya undang lah. Tetapi apa yang terjadi? Itu pagi hari itu rumah Ibu Nadiani di kampung Bukit Cangang itu dikepung oleh massa. Siapa itu Ibu Nadiani, Pak? Ibu Nadiani perwakilan YPKP 65 di sana. Okay. Ya. Itu dikepung oleh massa militer ya. Dan saya ada di sana dan waktu itu Pak Samendawai juga ada sebagai dari LPSK. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kan massa sudah begitu emosi bahwa harus dibubarkan, bicara PKI dan lain-lain sebagainya. Padahal apa? Saya nggak ada urusannya. Saya ini hanya hak asasi manusia. Saya ingin tujuan kami hanya menjelaskan soal LPSK. Itu dia. Ya. Itu akhirnya kami dievakuasi di suatu tempat, dikawal juga oleh polisi. Dan tetapi akhirnya setelah ada pertemuan, saya jelaskan kami tidak bermaksud apa-apa selain adalah dalam rangka pelayanan medis dan psikososial. Ini ada orang LPSK, saya bilang. Kami akhirnya diusir untuk tidak boleh masuk ke Sumatera Barat. Akhirnya diusir sampai ke Solok akhirnya saya harus pulang ke Jakarta. Hari itu mestinya saya ke Medan, akhirnya saya batalkan. Itu satu di Bukit Tinggi. Yang kedua, belum lama ini di Kroya, Cilacap.
YPKP akan melakukan hal yang sama. Hanya akan diikuti oleh beberapa korban 65 yang masih hidup. Nah, sekarang ya tinggal puluhan orang saja. Itu diancam, harus bubar. Tetapi teman saya namanya Ibu Suwarti, ketua YPKP 65 Kroya, saya bilang, teruskan, saya bilang. Nggak ada pasal militer menggagalkan, saya bilang itu. Akhirnya dia lapor kepada polisi, dan akhirnya pertemuan itu bisa dijaga dan aman. Itu terjadi di Kroya. Saya mundur sedikit lagi. Peristiwa di ini, kasus simposium di Arya Duta. Yang itu diselenggarakan oleh Menko Polhukam, oleh Komnas HAM, oleh PSK, ya, itu pun diancam oleh kelompok intoleran. Saya yakin itu kelompoknya Orde Baru lah. Akhirnya dia terus mengadakan simposium tandingan di Hotel Kartini itu. Dan akhirnya sudah itu kami mengadakan pertemuan di LBH, LBH-nya diserbu. Masih dengar ya? Dan itu terjadi pembakaran. Ini apa, saya bilang. Padahal kami juga warga negara yang sama haknya untuk berbicara. Kami hanya ingin supaya sejarah 65 diluruskan, saya bilang begitu. Ya, supaya tahu, ya. Kami akan mengadakan simposium, kami akan mengadakan, waktu itu hanya ingin bercerita tentang sejarah 65 yang sebenar-benarnya. Jadi, kalau selama ini dikatakan bahwa PKI melakukan pemberontakan, saya akan tunjukkan tidak benar PKI melakukan pemberontakan. Tidak ada sama sekali. Itu saya akan menjelaskan. Nah, kembali lagi. Apa yang dilakukan oleh YPKP sesudah pembebasan tahun 65? Pertama-tama, kami para korban itu mendirikan suatu yayasan. Yaitu yang disebut YPKP 65. Ini cikal bakalnya YPKP berdiri berarti? Iya, betul. Bukan cikal bakal, memang itu berdiri pada tanggal 7 April tahun 1999. Didirikan oleh Pak Pramudia Anantatur, seorang sastrawan budayawan terkenal, Ibu Sulami, kemudian Pak Hasan Raid, dia mantan legislator, kemudian juga Pak Soeharno, Sigemi, kemudian Kosala Subagiodur, sastrawan, dan lain-lain, ada 7 orang. Nah, tujuannya apa? Waktu itu kami hanya fokus ingin melakukan penelitian. Makanya namanya adalah Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 6566. Ya. Saya akan tunjukkan bahwa tahun 65 memang benar-benar ada yang di mana kuburan massal berserakan di mana-mana. Dan sampai sekarang ini YPKP sudah menemukan 356 titik. Itu nggak main-main, itu ada. Karena kami melakukan observasi langsung ke lapangan berdasarkan informasi dan kesaksian para korban maupun pelaku yang kami datang langsung. Jadi bukan hoax, bukan ya. Saya ada daftarnya. Nanti kalau ingin jelas akan saya jelaskan bagaimana prosesnya, di mana lokasinya. Saya jelaskan dari Sumatera Utara, Medan, ada Tanjung Kaso, ya. Kemudian di Sumatera Barat ada Lubuk Baswang, di Painan pesisir selatan banyak lagi. Kemudian di daerah Lampung, Palembang ada Pulau Kemarau, itu juga kuburan massal ada, ya. Masuk lagi ke Jawa Tengah banyak sekali. Jawa Barat juga ada, meskipun dikabarkan tidak banyak, tapi ada. Jawa Tengah hampir setiap kota kabupaten ada kuburan massal. Yang paling besar adalah di Grobogan, Purwodadi, Pati, Klaten, Boyolali, ya, Cilacap juga ada, ya, Pemalang, Pekalongan, Brebes ada. Kemudian di Jawa Timur ada Magetan, ada Pacitan, ada Surabaya, Purwodadi Surabaya, itu juga ribuan di situ. Ini saya dengarkan langsung dengan saksi-saksi yang korban. Nah, inilah kalau dikatakan apa tujuan dari YPKP, ingin meluruskan sejarah supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan bagi korban, YPKP 65 mengadvokasi korban untuk memperoleh hak-haknya. Dan sekarang hak yang paling didapat adalah dari layanan medis psikososial LPSK. Karena oleh Undang-Undang LPSK nomor 13 tahun 2006 dan revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, korban pelanggaran HAM berat mendapatkan layanan medis dan psikososial. Itu saya dorong supaya paling sedikit membantu korban.
Artinya kan kalau saya lihat di sini YPKP ini berdasarkan yang tadi Bapak bilang ada banyak sekali titik dan segala macam itu berdasarkan laporan-laporan yang datang ke YPKP ya Pak ya. Artinya semua ini bisa dipertanggungjawabkan secara kesaksian maupun lokasi maupun tempat itu semua ada datanya semua Pak ya. Jadi oke, berarti YPKP kan artinya ingin semua orang ini yang dulu sebagai bisa dikatakan terstigma tahun 65 ini mendapatkan hak yang sama sebagaimana warga negara umum ya Pak ya. Nah, di satu sisi misalnya mungkin kalau kita ngelihat dari sisi yang sebelah sana Pak, semisalnya andai kata mereka yang mungkin juga pernah yang mungkin Bapak bisa klarifikasi ya. Ada banyak sekali kisah-kisah dulu yang menyatakan kalau melihat 65 ini jangan hanya dari 65 tapi melihat mundur sebelumnya. Artinya banyak juga kesaksian yang menyatakan kalau misalnya di Madiun itu ada kuburan ulama dan para santri yang juga sebagai korban bengisnya PKI lah bahasanya saat itu. Itu pandangan Bapak gimana tentang hal ini, Pak? Ya. Saya kan jelaskan begini, ya. Itu informasi yang menyudutkan seolah PKI melakukan keganasan pada tahun sebelum 65. Itu saya bisa gambarkan atau bisa jelaskan bahwa itu sebetulnya suatu provokasi dan rekayasa. Karena begini, tahun 65 ya, polisi dari Bung Karno adalah polisi yang namanya anti-imperialisme, anti-feudalisme dan kapitalisme, dan itu didukung oleh PKI. Ya. Dan tahun-tahun sebelum 65 itu justru kelompok yang memberontak terhadap negara Indonesia yaitu disebut DITII dan itu disponsori oleh Partai Masyumi, itu adalah biangnya. Dan jadi karena itu menjadi musuh negara waktu itu. Jadi resmi karena mereka melakukan pemberontakan terhadap negara yang sah. Ya, itu terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat. di daerah Jawa Barat, Sukabumi. Itu semua menceritakan kepada saya bahwa kami adalah di dalam rangka membela negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana intinya ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, NII, TI gitu ya, negara Islam Indonesia dan TI, dan zaman sampai sekarang itu masih ada keinginannya untuk membentuk negara Islam tadi. Dan kata lain berarti PKI pun saat itu ikut melawan DITII. Iya, dan bahkan boleh dikatakan yang paling di garis depan. Jadi gitu. Garis depan, maka dari itu mereka seolah-olah Indonesia tanpa PKI nggak punya kekuatan. Itu dia. Jadi kekuatan Soekarno tanpa dukungan PKI itu tidak berjalan. Jadi yang paling gigih melawan DITII namanya dulu Darul Islam ya. Darul Islam adalah dari kelompok PKI. Nah, saya masih ingat tahun 65 itu ya, ada suatu isu waktu pemilihan umum 65 ya, 55 saya masih kecil itu. Itu kelompok DIT itu akan menyebarkan racun di sumur-sumur orang-orang PKI supaya sehingga dia tidak jadi pemilihan umum gitu. Akhirnya kami menjaga semua itu. Ya, dan di daerah selatan di pegunungan itu banyak gerombolan DITI yang tiap malam itu melakukan penggarongan, perampokan, orang-orang yang kaya disuruh menyetorkan beras pada semuanya. Ini nyata. Nah, saya tidak tahu ini cerita dari mana seolah PKI motong itu nggak ada itu. Ya. Dan yang saya dengar, bahkan itu silakan para ilmuwan melacak ya, justru orang-orang PKI dan pemuda itu membantu, dicatat ya, membantu membangun masjid, surau yang rusak, jalan rusak, itu ketika itu. Dan ketika itu saya tahun 65 merasakan bahwa pemuda rakyat itu sangat gigih melakukan kebersihan jalan, membuat jalan dan lain sebagainya. Karena mereka meyakini bahwa inilah negara yang akan kami bentuk, negara yang di dalam rangka sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan mendukung Soekarno. Nah, kembali ke ada satu provokasi seolah, wah itu PKI menginjak-injak Al-Quran. Itu juga nggak benar. Itu sengaja diisukan. Tahun 65 itu saya merasakan kok. Silakan baca di beberapa koran ya. Justru ini adalah bagaimana menyebar hoax untuk mengadu domba. Yang sebenarnya, seperti kemarin saya bilang, orang-orang yang dituduh PKI itu justru orang yang sangat rendah hati. Rendah hati dalam arti tidak mau terprovokasi. Bahwa dia akhirnya tuh melakukan satu gerakan yang disebut gerakan 1001, gerakan
bagi hasil, yaitu bagaimana mendorong supaya undang-undang pokok agraria, undang-undang bagi hasil dilaksanakan. Itu memang terjadi semacam perlawanan. Karena PKI dengan BTI-nya itu berusaha ingin bagaimana undang-undangnya berjalan. Undang-undangnya yaitu tani, kaum penggarap atau kaum tani akan menerima tanah 2 hektar katakanlah begitu ya, dibatasi orang tuan tanah harus 2 hektar aja. Nah, yang punya tanah lebar itu biasanya orang-orang ulama, Pak Haji yang lebar gitu, sehingga mereka terancam. Itu dia. Jadi kedudukannya itu mereka terancam. Nah, merekalah yang dikatakan sebagai tuan tanah, gitu ya. Nah, maka itu seolah-olah ada terjadi suatu pertentangan sangat kuat. Tetapi saya di sini akan tegaskan bahwa Lekra, Gerwani, PKI, Pemuda Rakyat itu adalah di dalam rangka melaksanakan undang-undang agraria, pokok agraria, bagi hasil demi kesejahteraan kaum tani. Bukan menyerobot tanah, bukan. Itu nggak ada. Ya, itu yang terjadi. Dan itu mungkin yang latar belakangnya terjadinya peristiwa Bandar Betsi itu yang di Medan itu, Pak ya? Ya, ya betul. Yang katanya, tapi kan beritanya di situ adalah bahwa orang-orang BTI ini mencangkul kepala seorang TNI karena mereka ingin merebut tanah yang menurut mereka adalah milik PKI. Itu gimana tuh Pak pelurusan sejarahnya menurut Bapak? Ya, itu kembali juga hampir sama tadi ya. Jadi versinya, jadi karena disebut perlawanan kaum tani ya. Kalau saya nggak cerita yang di Bandar Betsi ya, yang saya jelaskan misalnya yang di Boyolali. Di Boyolali itu ada seorang petani yang karena dia ingin mempertahankan tanah garapannya, ya. Kemudian diprovokasi seolah-olah dia akan merebut tanah itu dari tuan tanah, sedangkan tuan tanah itu menggunakan centengnya atau penjaganya itu polisi. Akhirnya terjadi suatu clash fisik lah begitu ya. Nah, tetapi akhirnya justru kaum tani itu yang ditembak begitu ya, dan meninggal. Nah, ini menimbulkan kemarahan. Itu dia. Ini terjadi tahun 65 gesekan-gesekan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi saya tidak sepakat kalau dikatakan karena ada mengatakan wah ini karena ulahnya PKI. Tidak. Saya akan kembali ke masalah peristiwa Madiun tadi. Ini justru yang lebih jelas ini. Peristiwa Madiun kan dikatakan PKI melakukan pemberontakan. Betul. Ya. Itu juga tidak benar. Ini saya cerita. Saya ketemu dengan orangnya langsung, ketuanya, gubernurnya yang namanya Sumarsono tadi di Salemba. Dia bicara apa adanya. Di Salemba itu tiap sore itu melakukan apa disebut kayak semacam ceramah lah gitu ya. Maaf, ini berarti posisi di dalam penjara Pak ya? Iya betul. Ya, jadi coba saya akan jelaskan sedikit ya. Karena kita ingin mengetahui peristiwa Madiun harus dari orangnya lah yang bersangkutan. Betul. Jadi Sumarsono adalah seorang jenderal, gubernur jenderal ketika itu yang dikatakan memproklamirkan apa disebut bukan memproklamirkan, artinya karena residen di Madiun tidak ada, maka dia harus membentuk semacam pemerintahan lah gitu. Dan itu ya dilaporkan kepada pemerintah pusat. Nah, karena sehari atau 2 hari sebelumnya ada tentara yang tidak dikenal, dia bilang pakai berbaju seragam hitam dan tengkorak, ya, dan itu ternyata dari tentara Siliwangi, yang dia ternyata melucuti tentara di daerah Madiun. Tentu saja dilawan oleh ini si Sumarsono tadi, tangkap, lucuti, kira begitulah ya, dan itulah terjadi clash. Nah, karena sebentar ini omongannya Pak Sumarsono ya, karena peristiwa ini waktu itu residennya tidak ada, ya, maka waktu itu ada satu orang residen yang wakilnya kalau nggak salah wali kota disuruh melaporkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat tentu ada di Yogyakarta, bahwa tanggal 19 September ada terjadi semacam pelucutan senjata, ya, kami melaporkan begitu. Jadi kalau itu dikatakan pemberontakan, mengapain lapor? Ya kan, ini lapor secara resmi. Jadi artinya pemerintah bisa diketahui. Nah, suatu hal yang fatal lagi, Hatta itu bilang begini, entah benar entah tidak, di Madiun diproklamirkan negara Soviet, kata begitu. Itu si Hatta itu ngomong itu. Oleh musuh katanya. Oh iya, oleh musuh begitu. Nah, itu dijawab oleh si Marsulah. Beritanya belum jelas sudah disiarkan, entah benar entah tidak. Karena jelas itu berita entah benar entah tidak. Okay. Dan itu tidak benar, gitu loh. Tidak benar. Yang benar ya itu tadi bahwa si Jenderal Sumarsono sengaja melakukan
penangkapan terhadap militer yang tidak dikenal tadi karena dia melakukan penculikan di dalam Madiun. Karena didahului oleh peristiwa di Solo, ya. Saya kurang detailnya itu nanti perlu dipelajari dan silakan baca di bukunya Jenderal Sumarsono, judulnya Kesaksian Revolusi Agustus 45 Sumarsono. Itu lebih jelas itu. Itu luar biasa. Saya setelah membaca itu bahwa dan ini sekali lagi peristiwa Madiun itu juga rekayasa. Saya jelaskan. Jadi ada satu pertemuan di Sarangan, ya, yang diikuti oleh intel dari CIA begitu, saya lupa itu ya. Jadi maksudnya apa? Bagaimana untuk melakukan contain perlawanan terhadap menyebarnya paham ideologi komunis, gitu. Ini dimulai dari Sarangan, ya. Jadi karena itu diprovokasi seolah komunis mau hidup di Indonesia mendirikan suatu negara Soviet, ya, maka itu terjadilah peristiwa Madiun. Itu sengaja diciptakan, ya, dan Pak Sumarsono konsisten meskipun dikejar oleh tentara Siliwangi, dia lari ke daerah Brodadi dan sebagainya, tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, ya. Saya ingin katakan bahwa, ya, bahwa betul bahwa terjadinya perang dingin adalah di dalam rangka untuk menghancurkan ideologi kiri, ya, karena itu ditakuti, itu dia. Karena dia ingin membantu negeri Indonesia yang sosialis, negara yang anti imperialisme, dan dengan demikian yang tidak sepaham dengan idenya dari Amerika, begitu. Oke. Berarti dan satu lagi Pak, ini saya pengen tanggapan Bapak ya. Ada sebuah kejadian Pak, di mana mungkin Bapak pernah mendengar Gubernur Suryo. Waktu itu dia kalau nggak salah bekas di Surabaya Gubernur Surabaya Dan itu yang katanya diculik oleh gerombolan PKI di hutan Blora ya kalau nggak salah, dan ditemukan mayatnya itu sudah rusak. Artinya memang di situ dikabarkan kalau PKI juga sudah mulai menghabisi satu persatu aparatur negara yang berafiliasi kepada pemerintah pusat. Nah itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya. Jadi ini adalah ekses dari revolusi Agustus 45, ya. Saya kira bukan hanya terjadi di Surabaya, ya, juga terjadi di peristiwa daerah, ya, peristiwa daerah 3 daerah yaitu ada Brebes, Tegal, Pekal, Pemalang, dan juga peristiwa di Sumatera Timur, ya, Sumatera Timur di mana itu saya lupa, ya. Itu namanya revolusi sosial, ya. Jadi ketika itu memang ada satu gerakan yang ingin cita-cita menegakkan revolusi Agustus 45, ya seakar-akarnya orang-orang yang dituduh membela kolonial penjajah itu harus dihancurkan, kira begitu. Nah, kalau saya bilang ini salah lagi, ini adalah ekses akibat daripada masih revolusi Agustus 45, di mana jelas mana kawan dan mana lawan. Orang yang membela Belanda itu dihabisi ketika itu. Meskipun saya juga tidak sepakat kalau tidak ada sistem pengadilan itu terjadi. Dan inilah rupanya yang masih diteruskan di kalangan militer, termasuk peristiwa 65. Kami tidak tahu apa-apa, akhirnya dibabat, dibunuh dan sebagainya. Gitu. Nih satu tanggapan dari saya, yang saya tahu dari generasi saya Pak, dari media yang saya baca ya mungkin saat itu ya yang disiarkan oleh Orde Baru ya, baik itu buku sejarah dan lain-lain. Di mana saat itu 1948 menjelang agresi Belanda kedua, di mana saat itu pemerintahan pusat dan TNI sedang bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda, tiba-tiba PKI ini menikam dari belakang. Itu sejarah yang sampai di generasi saya, bahkan yang saya tahu sampai hari ini. Nah, menurut Bapak itu gimana, Bapak? Justru PKI menikam dari belakang saat. Iya, kembali lagi itu juga versi yang seolah-olah dengan adanya peristiwa Madiun tadi. Ya. Jadi ketika itu memang ada satu kelompok, ya, antara yang ingin betul-betul sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, dan ada juga kelompok lagi, ya, yang memang menjegal, ya. Karena saya akan tunjukkan bahwa ketika revolusi Agustus 45, ya, yang antara lain Amir Syarifuddin itu udah pernah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kalau nggak salah.
karena ditipu seolah akhirnya dia terus meletakkan jabatan dan akhirnya dipegang oleh Perdana Menteri dari kelompok Masyumi, kan? Dan saat itulah terjadi justru apa yang disebut penghancuran terhadap orang-orang kiri. Itu semenjak tahun 47, 48, 50-an itu yang terjadi di daerah saya termasuk Pemalang, Pekalongan itu terjadi orang-orang yang berhaluan kiri itu ditangkapin. Ada yang disebut rahasia Agustus, ya, semua ditangkapin dan sebagainya. Nah setelah Perdana Menteri Kehakiman namanya Agus Salim itu saya lupa ya, itu baru dibebaskan. Nah tadi saya menjawab bahwa ketika Belanda melakukan agresi tiba-tiba menikam dari belakang itu juga tidak benar. Justru yang berkomplot dengan Belanda adalah kelompok-kelompok yang ini, kelompok-kelompok kenil, kelompok-kelompok yang anti negara kesatuan, bahkan mereka ingin mendirikan negara Islam, ya. NII, DITI ini justru yang mereka di barisan mereka, ya. Nah karena itu, ya, ada satu kelompok yang disebutnya golongan kiri yang dipimpin oleh Musso, kemudian oleh tadi Sumarsono, ya. Ini mengkonsisten di dalam rangka pro kemerdekaan. Bahkan mereka juga terang-terang mengatakan bahwa Soekarno adalah pendukung fasis Jepang waktu itu, ya, karena dia ikut menjadi rumusa, ya. Dan bahkan dia hanya ingin menunggu hadiah kemerdekaan itu sebuah hadiah dari Jepang. Ini ada kelompok begitu. Bahkan mengatakan, yang setelah saya pelajari, bahwa revolusi Agustus 45 itu dari golongan kiri mengatakan itu telah gagal. Gagal itu artinya tidak sesuai dengan rencana. Sementara di kelompok Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Tetapi dalam perjalanannya ini, ya, Bung Karno justru lebih percaya kepada PKI karena justru kekuatan PKI lah yang membawa Indonesia ingin membentuk negara yang disebut ingin membentuk pemimpin dunia, Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ya. Dan dia berani keluar dari PBB ini karena dukungan dari PKI, karena dia sangat jelas garisnya, yaitu garis anti imperialis dan garis kapitalis. Itu dia. Jadi karena itu saya dalam ini tidak terlalu kaget ada kelompok yang mengatakan demikian karena cara berpikirnya mau kemana. Di satu pihak dia memang ingin pro kepada Amerika dan sekutunya, di lain sisi golongan kiri yang betul-betul ingin garis non-alignment, non-blok, ingin mendirikan Indonesia yang sesuai dengan tradisi Indonesia. Begitu. Oke, luar biasa. Ya bro, ini sudah lumayan ya kita mendengarkan dari Pak Bejo Untung ini bahwasannya memang nggak semua sejarah itu seperti apa yang kita pikir, karena di sini gue coba menghadirkan dari sudut pandang orang-orang yang memang distigma sebagai kaum kiri dan apa sih isi kepala mereka, dan di sini kita sudah lumayan mendengar banyak. Dan juga akan ada saatnya gue akan kasih juga perimbangan dari orang-orang yang disebut di seberang kanan, ya mungkin yang disebutnya kaum agamais ya Pak Bejo ya. Jadi supaya kita ini berimbang, berimbang, dan semua itu kita balikin lagi kepada kalian yang nonton untuk bisa menilai. Jadi di sini alhamdulillah banget ya Pak Bejo udah berbicara dengan gamblang, dan dia dan YPKP 65 65-nya ini bertujuan seperti apa dan intinya mau kemana. Jadi kalau gue sih agak gimana ya menilai kalau kenapa sih kalau ada kayak gitu tuh harus dibubarin gitu. Kenapa kita nggak mulai budaya dialog? Kalau memang ada ketakutan terhadap sesuatu, kenapa nggak ditanya sesuatunya itu apa? Gitu. Jangan kita kalau nggak pernah membudayakan dialog, artinya kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang ada hanyalah ujung-ujung kekerasan. Dan di sini sebelum gue tutup, Pak Bejo Untung, ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada para penonton ini? Karena saya yakin ini juga pasti akan adanya yang namanya pro dan kontra. Ada yang setuju dengan Pak Bejo, tapi ada juga yang pasti menentang. Yang Pak Bejo ingin sampaikan ke mereka semua apa sih nih harapannya Pak Bejo dan YPKI ini? Ya. Saya hanya ingin sedikit menegaskan bahwa apa yang terjadi pada peristiwa tragedi 65 atau genosida 65 itu adalah serangkaian dari usaha kaum imperialis, kaum negolim yang jelas ingin menguasai
Indonesia atau membawa Indonesia ke cita-cita yang bukan diinginkan oleh rakyat Indonesia. Ya. Jadi saya akan ceritakan begini, bahwa bagaimana orang-orang kiri Indonesia yang dianggap pro kepada Soekarno, pendukung Soekarno, orang pengikut PKI akan bisa dihancurkan, dibunuh, ya, yang jumlahnya bisa sampai 3,5 juta jiwa seluruh Indonesia, dan itu bisa lebih. Itu dihancurkan. Itu karena apa? Karena ini adalah strategi global, ya, masih dalam semangat perang dingin, di mana Indonesia ingin dikuasainya untuk menuju kepada cita-cita kelompok imperialis dengan sekutunya. Jadi dengan secara membabi buta, orang seperti Bung Karno yang begitu dahsyat pemikirannya, yang dibantu dengan pikiran orang-orang kiri, itu dihancurkan. Ya. Ini saya sangat-sangat sedih apabila mengingat hal ini. Kami orang-orang tidak bersalah. Tunjukkan di mana kesalahan saya. Ya. Karena itu setelah hampir 70 tahun, dari tahun 65, ya, 35 plus 24, 50, 60-an tahun, itu sampai sekarang belum dibuka. Ada apa? Kalau memang berani, mari kita buka, kita bongkar, kita tegakkan kebenaran. Dan selagi saksi korban masih hidup, marilah kita buka. Saya ingin tunjukkan, kalau saya bersalah, teman-teman saya salah, saya rela untuk menjalani hukuman lagi. Tetapi sampai hari ini saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Ya, kami seorang pelajar yang tidak melakukan apa-apa, dan juga teman yang lain yang menjadi kerja di sawah, kerja di buruh, tapi mereka dibunuh dan diculik dan bahkan kerja paksa selama 9-14 tahun tanpa prosedur. Kami menuntut keadilan dan kebenaran. Negara saatnya harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Begini Mas Indo. Oke, luar biasa ya. Karena apapun itu saya yakin dari semua pihak pasti ingin semuanya itu yang terbaik untuk NKRI kita, Pak ya. Baik dari sisi Pak Bejo, dari sisi lain, dan di sini Pak Bejo hanya meminta keadilan terhadap apa yang pernah terjadi dan kejelasan tentang statusnya. Apakah Pak Bejo kalau memang bersalah ya dihukum, kalau memang enggak tolong dibersihkan namanya, kan seperti itu, Pak. Iya. Oke, Brother, ini sudah lumayan jelas buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi ini dengan bijak, dan mudah-mudahan Pak Bejo juga mendapatkan apa yang beliau inginkan sesuai dengan konstitusi kita, di mana setiap warga negara mendapat perlindungan dari negara dan mempunyai hak yang sama. Oke, Brother, mungkin kita tutup dulu Pak Bejo ya. Diskusi kali ini. Alhamdulillah Pak Bejo yang sudah hadir di studio Terima kasih. Ya. Generasi muda ikut membuka kebenaran. Ya. Amin, insya Allah. Gue Alfi dari Jalan Malam dan Pak Bejo Untung undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Salah.